Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri sebagai Talita Zafira dengan NIM 2019-012-043, Rohman Wahyu Nur Wahid dengan NIM 2019-012-044, Tegar Purnama Atmaja dengan NIM 2019-012-045, dan Jerry Nurbudianto dengan NIM 2019-012-046. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas mengenai proses compression molding. Apa sih compression molding itu? Compression molding merupakan metode mold plastik di mana material plastik diletakkan ke dalam mold yang dipanaskan. Kemudian setelah material tersebut menjadi lunak dan bersifat plastik, maka bagian atas dari die atau mold tersebut akan bergerak turun menekan material menjadi bentuk yang diinginkan. Bagaimana sih proses compression molding itu? Jadi yang pertama, prosesnya diawali dengan pengukuran jumlah resin termosetting plastik yang dibutuhkan untuk ditempatkan pada rongga cetakan. Lalu material ditempatkan pada rongga cetakan dalam posisi terbuka. Kemudian cetakan tersebut ditutup, lalu dipanaskan, sehingga menimbulkan tekanan yang mengakibatkan resin mengisi rongga cetakan. Lalu, di bawah tekanan cetakan dipanaskan agar resin mengeras secara kimiawi, sehingga bentuknya mengikuti cetakan atau mold. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penerapan teknik compression molding. Yang pertama ada pembuatan mold, yaitu proses tooling yang bisa dilakukan menggunakan berbagai cara, mulai dari die casting sampai dengan 3D printing. Yang kedua, pengaturan mesin, yaitu dalam tahapan ini bergantung pada jenis dan tipe mesin yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga, ada mempersiapkan charge, yaitu proses yang meliputi pemilihan jenis material yang akan digunakan sebagai charge beserta dengan jumlahnya. Kemudian ada memasukkan charge, yaitu menempatkan charge pada mold bagian bawah, dan ada kompresi, yaitu mold bagian atas dan bawah akan beranjak mengapit charge yang berada di dalamnya. Selanjutnya, ada melepaskan charge dari mold, yaitu charge yang sudah dibentuk dilepaskan dari mold, dan yang terakhir ada finishing. Biasanya akan ada plastik lebih pada tepi-tepi produk yang harus dibersihkan secara manual atau yang biasa disebut dengan flash agar produk tersebut terlihat lebih rapih. Selanjutnya ada jenis-jenis proses compression molding. Yang pertama ada flash type mold, yaitu bentuknya yang sangat sederhana dan murah. Yang kedua ada positive mold, yaitu terdiri dari suatu rongga yang dalam dengan sebuah plunger yang mengompresikan atau memadatkan material kompon pada bagian bawah mold. Yang ketiga ada landed positive mold, yaitu mirip dengan tipe positive mold, akan tetapi tinggi bidang batas dibatasi. Selanjutnya ada semi positive mold, yaitu kombinasi antara flash type mold dan landed positive mold. Selanjutnya ada pengaplikasian teknik compression molding. Yang pertama, dalam bagian kendaraan, compression molding bisa digunakan untuk memproduksi panel mobil traktor dan jenis kendaraan lainnya. Selain itu juga, beberapa bagian interior dan mesin kendaraan juga dapat diproduksi menggunakan teknik compression molding. Yang kedua ada perawatan dapur, seperti mangkok, cangkir, dan piring yang bisa diproduksi menggunakan teknik compression molding. Selanjutnya ada komponen kelistrikan. Compression molding sering juga digunakan untuk pembuatan stop kontak, saklar, dan meteran listrik. Dan yang terakhir ada komponen komputer dan gaming. Beberapa
Komponen gaming seperti video game controller dan keypad bisa diproduksi menggunakan metode percetakan yang satu ini. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rohman Wahyu Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rohman Wahyu Nur Wahid, NIM 2019 012 044 dari kelas Teknik Industri B. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plastik yang digunakan dalam proses compression molding. Di antaranya adalah polyester. Polyester adalah suatu kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya. Yang kedua adalah polimida atau PI. Polimida atau PI adalah sebuah rangkaian polimer dari nomor imid. Polimid secara umum dipergunakan di dalam industri papan sirkuit fleksibel sebagai isolator. Yang ketiga adalah polyamida imida. Polyamida imida adalah polimer atau termoplastik amorf yang memiliki sifat tahan mekanis, termal, dan kimia yang luar biasa. Polyamida imida digunakan secara luas sebagai pelapis kawat dalam pembuatan kawat magnet. Yang keempat adalah polyvinila sulfida, merupakan polimer organik yang terdiri dari cincin aromatik yang dihubungkan oleh sulfida, serta sintetis dan tekstil yang berasal dari polimer ini tahan terhadap serangan kimia dan termal. Yang terakhir adalah polyether ether ketone adalah plastik berenergi tinggi dengan ketahanan yang luar biasa terhadap bahan kimia keras dan kekuatan mekanik dan stabilitas dimensi yang sangat baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor utama dalam proses compression molding. Yang pertama adalah jumlah bahan. Yang selanjutnya adalah waktu dan teknik pemanasan, gaya yang diterapkan ke cetakan, yang terakhir waktu dan teknik pendinginan. Yang selanjutnya adalah parameter yang digunakan dalam metode compression molding. Di antaranya adalah pressure. Pressure jika saat pemberian tekanan tidak mencapai batas ketentuan akan berdampak buruk terhadap adhesi permukaan dari fiber dan matrik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah temperatur. Temperatur akan memberikan perubahan pada sifat properti material yang digunakan termasuk penyusun material sebuah komposit. Yang terakhir adalah waktu. Waktu disesuaikan terhadap parameter pressure dan temperatur. Yang selanjutnya, kelebihan proses compression molding. Yang pertama adalah rata-rata produk cukup tinggi. Yang kedua, hasil akhirnya permukaan yang baik dengan perbedaan tekstur dan model dapat diperoleh. Yang ketiga, keseragaman part dengan metode ini cukup tinggi hasilnya. Yang keempat, fleksibel terhadap berbagai model produk part. Yang kelima, memungkinkan penambahan pelengkap seperti insert pieces pada mold. Dan yang terakhir, biaya perawatan murah. Yang selanjutnya, kekurangan proses compression molding. Yang pertama, nilai investasi mesin dan komponen cukup tinggi. Yang kedua, proses ini dapat digunakan untuk produksi dengan jumlah banyak, sedangkan dengan jumlah produksi yang sedikit atau prototip akan merugikan dalam segi biaya. Yang ketiga, perlu pengamatan yang intensif saat proses produksi. Yang keempat, terkadang memerlukan proses tambahan setelah proses kompresi selesai, seperti
trimming, dan machining. Dan yang terakhir, terbatas pada kedalaman mold. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai proses compression molding. Sekian dan terima kasih. Salam. How long is the cycle time? 多少秒？多少秒？跑步多少秒啊？这个直径多少秒？100秒啊？100 second。How many of those are we doing? 4,000。 4,000? Oh.